Risiko kesehatan dan keselamatan mengacu pada kemungkinan dan dampak dari paparan terhadap bahaya yang dapat menyebabkan cedera, gangguan kesehatan, atau kematian pada manusia, serta merujuk pada kemungkinan terjadinya cedera, penyakit, atau kerugian yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental individu, serta keselamatan di lingkungan kerja atau kehidupan sehari-hari yang dapat muncul dari berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, perilaku manusia yang ceroboh, penggunaan peralatan yang berbahaya, dan kondisi kesehatan individu. Kemudian ada safety culture atau budaya kesehatan. Budaya kesehatan sendiri itu memiliki berbagai definisi dan seringkali menjadi bahan perdebatan orang-orang. Namun secara umum, budaya keselamatan sendiri itu merujuk pada keyakinan, nilai, dan sikap yang berkaitan dengan keselamatan yang dimiliki bersama oleh mayoritas orang dalam suatu organisasi. Budaya ini itu mencerminkan kalimat way we do things around here, atau cara kita melakukan sesuatu di sini. Di safety culture ini itu telah digambarkan sebagai sebuah kontinuum kematangan yang awalnya itu terdiri dari 3, namun sekarang berkembang menjadi 5. Di antaranya yaitu yang pertama ada basic atau dasar. Basic ini itu organisasi tidak memiliki fokus terhadap keselamatan dan budayanya, yang seringkali diartikan sebagai sikap siapa peduli selama tidak ketahuan. Dan yang kedua ada reaktif. Organisasi ini itu menyadari pentingnya keselamatan, tetapi aktivitasnya lebih berfokus pada menangani kejadian setelah terjadi. Kemudian yang ketiga ada compliant atau birokratis. Artinya itu organisasi memiliki sistem untuk mengelola semua bahaya, namun terkadang mereka kaku dan lebih terpaku pada struktur departemen, di mana tiap bagiannya itu mempertahankan wilayah dan aturannya sendiri dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan buku pedoman masing-masing. Kemudian yang keempat ada proaktif. Organisasi ini itu memiliki kepemimpinan keselamatan yang fokus pada perbaikan berkelanjutan. Mereka itu berusaha mengantisipasi dan menyelesaikan masalah keselamatan sebelum terjadinya kejadian. Dan yang terakhir ada tangguh dan generatif atau resilient and generative. Organisasi ini itu menanamkan keselamatan ke dalam seluruh aktivitas, bukan hanya sebagai fokus terpisah. Mereka berkomitmen penuh terhadap misi dan menjadikan keselamatan sebagai integral dari kinerja yang baik. Kemudian menurut Reason tahun 1997 ada beberapa komponen penting dalam budaya keselamatan yang ideal. Di antaranya yang pertama yaitu budaya yang terinformasi atau informed culture. Organisasi ini itu memiliki sistem informasi keselamatan yang secara aktif mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data dari insiden, kejadian nyaris celaka, dan pemeriksaan rutin. Hal ini memungkinkan manajemen dan pekerja memiliki pengetahuan terkini mengenai faktor manusia, teknis, organisasi, dan lingkungan yang mempengaruhi keselamatan sistem. Kemudian yang kedua ada budaya pelaporan atau reporting culture. Keselamatan ini itu sangat bergantung pada kemauan pekerja untuk melaporkan kesalahan dan kejadian nyaris celaka. Untuk itu, organisasi itu perlu menciptakan iklim yang mendukung keberanian melapor tanpa rasa takut. Yang ketiga ada budaya adil atau just culture. Lingkungan ini itu harus penuh dengan kepercayaan, di mana karyawan didorong dan dihargai saat memberikan informasi keselamatan yang penting. Namun harus jelas juga batas antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak. Dan yang keempat ada budaya fleksibel atau flexible culture. Artinya itu organisasi mampu beradaptasi dari struktur hierarki konvensional ke struktur profesional yang lebih datar, terutama saat keadaan darurat di mana kontrol diberikan kepada ahli di lapangan. Hal ini itu menuntut penghargaan terhadap kompetensi dan pelatihan yang baik. Kemudian yang terakhir ada budaya pembelajar atau learning culture. Artinya organisasi memiliki kemauan dan kemampuan untuk menarik kesimpulan yang tepat dari data keselamatan dan melakukan reformasi signifikan bila diperlukan. Kemudian pendekatan budaya yang sangat relevan dalam keselamatan proses adalah konsep High Reliability Organizations atau HROs, yaitu organisasi dengan risiko tinggi namun rekam jejak keselamatannya itu luar biasa. HROs dicirikan oleh adanya kewaspadaan kolektif, yaitu kesadaran menyeluruh akan potensi kegagalan dan rasa tanggung jawab yang tersebar dalam organisasi. Di antaranya ada ciri-ciri budaya dari HROS. Yang pertama itu fokus terhadap kegagalan. Dan yang kedua ada kepekaan terhadap operasi dan keengganan menyederhanakan situasi. Dan yang ketiga ada penanggulangan kejadian tak terduga. Yang terakhir itu ada kepemimpinan yang sadar, sosial, dan budaya adil.
selanjutnya adalah keefektifan keselamatan proses. Dikarenakan insiden keselamatan proses dalam suatu perusahaan umumnya jarang terjadi, maka menilai efektivitas program keselamatan berdasarkan catatan kejadian sebelumnya seperti lagging indicator, misalnya LDIR, dianggap kurang tepat. Sebagai gantinya, lebih relevan untuk menilai efektivitas berdasarkan seberapa baik pengendalian risiko itu diterapkan. Hal ini diperlihatkan dengan jelas dalam tragedi Deepwater Horizon, di mana perhatian yang terlalu besar pada indikator keselamatan personal yang bersifat lagging membuat mereka gagal mengenali dan mencegah terjadinya ledakan besar. Pedoman dari ICIM Safety Center tentang Lead Process Safety Matrix pada tahun 2015 menyediakan sejumlah indikator keselamatan proses yang bersifat leading yang mencakup berbagai elemen seperti kompetensi, rekayasa dan desain, sistem dan prosedur, jaminan atau assurance, faktor manusia, dan budaya. Berikut ini adalah contoh-contoh Lead Process Safety Matrix menurut ICIM tahun 2015. Yang pertama adalah Conformance with Process Safety Related Role Competency Requirement. Selanjutnya ada Demand on Safety Critical Element. Kemudian ada Barrier Failing on Demand. Kemudian ada Permit to Work Checks Performed to Plan. Kemudian ada Number of Process Safety Audits to Plan. Kemudian ada Critical Alarms per Operator Hour. Yang terakhir ada Meeting Minimum Shift Manning Requirement for Emergency Response Team. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program K3 di perusahaan menurut Basher tahun 1993 dan Sherrod tahun 2001. Yang pertama adalah peningkatan pemahaman terhadap aspek-aspek K3 di lingkungan perusahaan. Kemudian ada pengenalan terhadap berbagai resiko potensial yang mungkin terjadi. Kemudian ada evaluasi terhadap tingkat bahaya yang berkaitan dengan resiko tersebut. Kemudian ada pemilihan langkah-langkah yang tepat guna mengurangi resiko. Dan ada penyusunan kebijakan serta prosedur K3 yang sistematis. Dan yang terakhir ada pelaksanaan pemantauan menyeluruh terhadap program K3 secara berkelanjutan. Berikut ini adalah model efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja, di mana model efektivitas program K3 ini dimulai dari kebijakan K3 atau OSH polisi, dilanjutkan dengan pelaksanaan program K3 yang dilakukan dengan audit, baik internal maupun eksternal. Kemudian ada hasil audit yang mengarah pada penilaian standar seperti VVP dan OSHA yang dipengaruhi oleh kompetensi auditor. Kemudian ada efektivitas program yang juga ditentukan oleh komitmen pimpinan dan partisipasi karyawan. Kemudian ada dampak pada kinerja perusahaan, produktivitas, hubungan kerja, dan pengurangan konflik. Pengertian SMK 3. Apa itu SMK 3? SMK 3 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan segala bentuk upaya untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan juga kesehatan para pekerja melalui cara-cara pencegahan kecelakaan kerja, termasuk penyakit yang timbul akibat kerja. SMK 3 ini wajib dilaksanakan perusahaan yang memiliki jumlah minimal tenaga kerja yaitu 100 pegawai, atau aktivitas dalam perusahaan memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Selain melindungi pekerja dari potensi bahaya di lingkungan kerja, penerapan aturan K3 ini dapat meningkatkan efektivitas dan menjaga aktivitas produksi perusahaan. Pengaturan K3 berlangsung di berbagai negara dengan pedoman yang diberlakukan oleh masing-masing otoritas. Jadi, penerapan aturan ini bersifat normatif dan harus dipatuhi oleh setiap perusahaan. Latar belakang diperlukannya SMK 3. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 86 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas 3 hal. Adapun poin-poinnya yakni yang pertama, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua, moral dan kesusilaan, dan yang ketiga, mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat manusia dan nilai-nilai agama. Dalam upaya memastikan setiap pekerja terpenuhi hak untuk mendapatkan perlindungan, diperlukan sistem manajemen yang jelas. Maka itu, dibuatlah aturan K3 menugaskan pegawai yang kompeten untuk menjadi ahli K3 dan perangkat kelengkapan lainnya. Namun, dalam proses pelaksanaannya, perusahaan seringkali mendapatkan kendala. Hambatan-hambatan yang muncul membuat penerapan K3 tidak optimal. Karena itulah diperlukan SMK 3 untuk mengatur pengelolaan K3 yang tepat. Adapun, berikut merupakan alasan-alasan dibalik diperlukannya sistem SMK 3 pada berbagai perusahaan. Yang pertama yakni penerapan K3 belum menjadi program prioritas. Yang kedua, pelaksanaan dan pengawasan K3 belum sampai aspek manajemen, masih dilakukan secara parsial. Yang ketiga, ada program K3 belum mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Yang keempat, ada komitmen jajaran manajemen dan pimpinan perusahaan masih rendah terhadap K3.
Yang kelima ada tingkat kecelakaan kerja yang masih tinggi. Dan yang keenam ada kecelakaan kerja masih dilihat dari sisi ekonomi, belum dilihat melalui pendekatan moral. Dan yang ketujuh ada tenaga kerja masih diposisikan sebagai faktor dalam kegiatan produksi, belum dilihat sebagai mitra usaha. Dan yang kesembilan ada terdapat desakan dari LSM internasional terkait perlindungan untuk tenaga kerja. Dan yang kesembilan ada bisa juga dari tuntutan global terkait perlindungan untuk tenaga kerja yang digalakkan komunitas atau asosiasi perlindungan hak buruh secara internasional. Dan yang terakhir, perusahaan mengalokasikan anggaran untuk program K3 relatif masih kecil. Landasan hukum sistem manajemen K3. Ketentuan dan pedoman pelaksanaan SMK3 sudah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Berikut ini perangkat aturan yang menjadi dasar hukum untuk sistem manajemen K3. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 86 dan 87. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan sistem manajemen K3. Selanjutnya adalah tujuan dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas penerapan keselamatan dan kesehatan kerja jadi lebih terencana, dapat diukur, terstruktur, serta terintegrasi. Yang kedua, untuk mencegah serta mengurangi potensi kecelakaan kerja atau penyakit akibat pekerjaan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari manajemen pekerjanya sendiri dan serikat pekerja atau buruh. Yang ketiga, untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan efisien sehingga dapat mendorong produktivitas. Selanjutnya adalah manfaat dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah yang pertama, memberikan perlindungan kepada karyawan. Tujuan utama dari diterapkannya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja. Karena bagaimanapun, sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan. Maka, perusahaan wajib memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keselamatan kepada para karyawannya. Yang kedua, untuk membangun sistem manajemen yang lebih efektif. Memberlakukan aturan dan program K3 saja tidaklah cukup. Dibutuhkan prosedur yang tepat dan sistematis, supaya semua upaya K3 berjalan dengan terorganisir, terarah, dan efektif. Selanjutnya adalah mengurangi pengeluaran biaya. Ketika terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerusakan, perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. Jika perusahaan berhasil menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, untuk bentuk pengeluaran tersebut dapat diminimalisir. Selanjutnya adalah tahapan dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tahapan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini sudah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah penetapan kebijakan K3. Kebijakannya sendiri harus disusun secara sistematis, paling sedikit memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen untuk melakukan kebijakan, serta program kerja yang bersifat umum atau operasional. Yang kedua adalah perencanaan K3. Perencanaan ini dibuat dengan kebijakan K3 sebagai acuannya. Proses penyusunannya perlu melibatkan wakil pekerja, pembina K3, ahli K3, dan pihak lain terkait lainnya dari perusahaan. Rencana K3 ini harus mencakupi tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, dan sistem pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah pelaksanaan rencana K3. Setelah rencana disusun, perusahaan dapat mulai melaksanakan program K3 dengan didukung oleh SDM dalam bidang K3, sarana, dan prasarana. SDM K3 diwajibkan memiliki kompetensi yang dibuktikan dari sertifikat. Selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi kinerja. Perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja penerapan K3 dengan cara melakukan audit secara internal. Namun, jika perusahaan tidak memiliki SDM yang cukup, bisa menggunakan jasa audit dari lembaga sertifikasi yang telah diakui oleh pemerintah. Selanjutnya adalah peninjau dan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan juga wajib melakukan peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tahap ini perlu dilakukan terlebih jika ada beberapa perubahan dalam peraturan perundang-undangan, struktur organisasi perusahaan, masukan dari pekerja, terjadi kecelakaan di tempat kerja, dan lain sebagainya.